Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita dibimbing melalui topik pengendalian diri terhadap teknologi. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita semua yang hadir di sini memiliki moto atau filosofi di dalam kehidupan kita. Terkadang ada yang mengambil dari secara umum, ada juga mengambilnya dari firman Tuhan. Dan secara umum orang memiliki moto atau filosofi hidup, bagaimana dia untuk menjalankan hidupnya dan bagaimana untuk mempengaruhi hidupnya juga dan mencapai menjadi tujuan dari hidupnya. Salah satu contoh biasanya kalau orang yang sedang pendidikan, dia akan mengatakan rajin, pangkal, pandai. Itu biasanya moto yang lagi studi atau lagi belajar atau lagi sekolah. Atau ada lagi yang moto atau filosofi dalam hidupnya yang mengatakan tetap lakukan yang terbaik untuk semua orang. Ini berhubungan juga dengan agama atau dalam kerohanian, yang artinya bagaimana hidup menjadi memiliki arti, atau lebih spesifiknya lagi yang mengatakan bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Atau ada juga secara umum di dalam nas atau di dalam firman Tuhan yang memakai selagi sehat marilah menjadi berkat untuk orang lain, atau menjadi gaya hidup di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu dengan jadikan kesaksian gaya hidup
di masa kini. Dan masih banyak lagi. Dan ada juga yang mengatakan jika tidak mendapat apa yang kita suka, maka belajarlah untuk menyukai apa yang kita dapat. Begitu juga dengan jemaat Kristen yang ada di Korintus. Mereka memiliki moto atau filosofi di dalam hidup mereka yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa mereka yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka mereka bebas untuk melakukan apa saja. Karena mereka menyadari bahwa mereka sudah ditebus melalui darah Yesus Kristus. Dan mereka sudah dimerdekakan. Mungkin kita masih ingat firman Tuhan pada minggu yang lalu kita di mana diingatkan sebagai orang yang telah ditebus menjadi orang yang dimerdekakan. Tentu orang yang dimerdekakan bagaimana hidupnya semua berlandaskan oleh kasih Kristus. Tapi beda dari pemahaman orang Kristen yang ada di Korintus, mereka menganggap bahwa mereka yang telah ditebus melalui Kristus maka bebas melakukan apa saja, termasuk dosa seksual. Yang mereka menganggap yang tidak jadi masalah menurut mereka. Sebab segala sesuatu halal. Itulah anggapan mereka. Karena mereka telah memperhambakan tubuh mereka sesuai kepada hasrat seksual mereka. Akibatnya, di tengah-tengah jemaat Kristen Korintus rusaklah yang namanya mahligai perkawinan atau janji perkawinan yang seharusnya menjadi cerminan antara hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi hancur karena menyalahgunakan kebebasan yang telah mereka terima. Karena mereka memiliki konsep pemikiran kebebasan Kristiani itu disalahgunakan mereka. Kalau kita perhatikan, saya ambil contoh dalam surat 1 Korintus pasal 5 ayat 1 jelas dikatakan, ini menjadi dasar mereka dan menjadi pengalaman mereka, jadi seolah-olah itu menjadi dibenarkan. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dan ada juga menganggap dan mengatakan, iya, bagaimanapun juga bisa dong dilakukan. Karena dari mana datangnya keturunan manusia ini? Kan dimulai dari Hawa. Bisa dong bersama ibu. Dan disinilah melihat kesemena-menaan atas segala tubuh bagian yang dari ciptaan Tuhan. Jadi perzinahan dengan pelacuran pun menurut mereka bukan lagi menjadi aib, menjadi suatu kebanggaan, dan juga mengarah kepada kepercayaan paganisme, di mana kepercayaan kepada paganisme yaitu yang dibawa oleh
pengajaran dan ajaran dari Yunani bahwa mereka melakukan hubungan seksual tidak melihat status dan menganggap itu adalah untuk dewi kesuburan, supaya hidupnya sejahtera, supaya hidupnya lebih baik lagi. Sehingga akhirnya mereka menyalahgunakan kebebasan itu dan mereka juga melakukan hal-hal yang tidak menjadi bagian sebagai orang yang menerima Kristus. Dan mereka banyak membuat alasan-alasan yang lain dan mereka benarkan itu semua, seolah-olah mereka mengatakan melakukan seksual itu ibarat seperti makan. Kalau lapar harus makan, apalagi saya butuh makan. Misalnya saya suka soto Medan, maka saya harus makan soto Medan itu. Saya suka saksang, maka saya harus makan saksang itu. Saya suka makan panggang, maka saya harus makan panggang B2. Saya suka makan B2 kecap, maka saya harus makan itu. Harus sifatnya. Padahal keinginan tubuh itu akan binasa. Tapi mereka menganggap melakukan seksual itu seperti itu, menjadi kebutuhan sebagaimana menjadi kebutuhan tubuh. Karena itulah Rasul Paulus merespon apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen yang di Korintus, supaya mereka melihat bahwa mereka tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan kepada mereka. Jangan disalahartikan, jangan disalahgunakan apa yang terjadi sebagaimana anugerah yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya melalui kematian Yesus di kayu salib. Makanya sering juga kita mendengar ada moto di dalam kehidupan orang yang disalahgunakan. Jika nyaman keadaanmu, lakukanlah. Ini kan sering disalahgunakan. Jadi kalau dia berselingkuh dan dia menyadari itu salah, lalu dia curhat sama temannya, lalu temannya mengatakan, ya kalau merasa kau nyaman melakukan, lakukan aja. Ujungnya orang banyak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Itu yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen di Korintus, makanya Rasul Paulus mau mengingatkan, jangan menjadikan segala sesuatu itu halal bagiku, menjadi segala sesuatu itu juga menjadi hal yang penting dalam hidupnya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan di ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Dan diingatkan lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan inilah respon dari Rasul Paulus tentang pemahaman orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan kebebasan Kristen sebagaimana yang telah dianugerahkan kepada orang yang percaya. Memang orang Kristen itu harus bebas, merdeka. Tapi bukan semuanya kebebasan itu menjadi sesuatu yang berguna, yang harus dilakukan. Termasuk menggunakan tubuh sendiri. Karena ya Rasul Paulus menggunakan tekadnya, ia tidak mau dan tidak membiarkan dirinya diperhamba oleh sesuatu apapun yang di dalam memaknai kebebasan itu. Tidak. Dia tekankan itu, malahan dia memberikan jawaban. Jangan jadikan itu, karena itu juga tubuh yang sifatnya sementara.
Tapi mari jadikan dirimu satu di dalam Kristus, di dalam Tuhan, karena engkau telah ditebus di dalam Kristus. Kebebasan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Karena kebebasan tanpa kasih adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah Paulus menekankan pentingnya untuk menjaga tubuh ini sebagai ungkapan rasa syukur sesungguhnya. Makanya Raja Salomo mengingatkan di dalam Amsal 4, jagalah hati, jangan kau nodai. Ya kan? Kenapa harus dijaga? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah mengarahkan hidup kita untuk lebih baik lagi. Maka Rasul Paulus mau menekankan itu kepada jemaat-jemaat Kristen yang di Korintus, supaya mereka benar-benar memakai tubuh ini menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, sebagai rasa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan melalui Kristus yang dibebaskan dari kuasa maut. Sebetulnya tubuh kita ini harus kepada kebinasan yang kekal. Tapi puji Tuhan, puji syukur, kita menjadi ada satu janji, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Makanya di ayat 20 Paulus menekankan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa Rasul Paulus menekankan ini? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertama, kalau kita perhatikan pada ayat 14 dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Artinya dang boi di hitam maluas ya Tuhan ini. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan, karena Dialah yang memiliki tubuh kita ini. Kenapa? Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal sekali. Tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Karena kita telah ditebus dan sangat mahal. Makanya Rasul Paulus mau mengingatkan, jadikan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita semena-mena, saya kan sudah diselamatkan. Apalagi ada yang mengeksploitasikannya itu dengan, ya nggak apa-apalah, kan lagi hidup dunia ini. Selagi hidup ini kalau melakukan dosa, kan ada pengakuan dosa, kan bisa perjamuan kudus. Hati-hati, engkau tumpukan dosa-dosamu. Ingat, bukan Tuhan tidak melihat, bukan Tuhan tidak mendengar apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Tuhan berharap dari kita kembalinya orang yang bertobat. Itu yang Tuhan harapkan. Sebetulnya kita gak layak hidup, gak layak menerima berkat-Nya. Tapi Tuhan mau mengajari kepada kita melalui berkat-Nya kesempatan
anugerahnya yang diberikan kepada kita, apakah kita benar-benar mau kembali dengan Dia, setia dengan Dia, mau mengikuti apa yang dikatakan firman-Nya untuk kita. Itu. Makanya kita diminta bagaimana memakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Ini harus. Kenapa? Coba di masa-masa sekarang yang kita hadapi, pandemi corona, seluruh dunia menghadapi wabah ini. Baru hal yang kecil yang tidak dilihat oleh mata, semua menyerah. Bersusah payah mencari vaksinnya. Dan itu pun juga kalau manusia tidak mau mendengar apa kata Tuhan, vaksin itu pun juga bisa gagal. Dan saya mau mengingatkan kepada kita, dari sisi positifnya, corona ini juga mau mengajarkan kita bagaimana kita supaya tetap bersyukur di dalam hidup ini. Dan melalui corona ini juga bagaimana supaya hubungan di tengah-tengah keluarga itu menjadi hidup kembali lagi. Hubungan antara suami dan istri, sebaliknya juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saking sibuknya orang bekerja, saking sibuknya anak-anak belajar les kursus ini A, B, C, D, ujung-ujungnya yang namanya cinta kasih di tengah-tengah keluarga pudar. Itu yang terjadi. Dan saya kira melalui corona kita diajarkan bagaimana keluarga itu bisa benar-benar nyata. Salah satu menjadi bagian gereja kecil di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana juga itu menjadi tiang doa. Dan ternyata itu juga corona mau mengajarkan ke kita, tidak boleh sombong. Bisa kaya, bisa. Bisa pintar, bisa. Bisa naik jabatan, bisa. Tapi hati-hati. Orang berpangkat, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang banyak duitnya, itu juga bisa hanya dengan yang si corona yang kecil itu, yang kurang ajar itu. Bisa lewat kita dibikin. Makanya jangan sombong. Itu mau ditekankan kepada kita. Bayangkan, gak mampu kita berbuat apa-apa, semua takut, ujungnya kita menutup muka kita. Kecantikan, kegantengan kita pun kita tutup itu semua. Karena apa? Karena kesombongan kita. Dan kita salah gunakan itu. Dan bukan itu saja. Kita diajarkan kembali lagi harus cuci tangan pakai sabun. Berarti selama ini kita sering tidak cuci tangan. Tapi bukan maksudnya cuci tangan dalam masalah ya. Harus bertanggung jawab. Dan juga kita diajarkan menjaga jarak. Wah, biasanya kita hubungan dekat dengan orang lain. Ujung-ujungnya kita juga merasa risih kalau tidak dekat. Ya kan? Biasa kita enak bersalaman, bah Horas, bah, wah sehat do sehat, nengok down. Horas, mak, ngeri kan? Biasa kalau kaum ibu-ibu atau ya, Horas eda, cipiki, noyong. Orang seda, Lima terjadi, ngeri kan?
Ngeri. Mau merasa, waduh Hamion, kenapa ini bisa terjadi begini? Yaitu mau mengajarkan kepada kita semua, ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kurang bersyukur, kita kurang dekat kepada Tuhan. Akhirnya melalui hal yang terkecil inilah kita diajarkan, dipukul langsung kita oleh Tuhan melalui makhluk yang kecil itu, sehingga kita pun menjadi seperti ini. Ini pun juga masih ada orang yang tidak mampu bersyukur. Mari kita bersyukur. Boido marhosa, kita bisa bernapas saja. Terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan saya hidup. Ini diingatkan kepada kita. Marilah bersyukur dengan apa yang ada kita miliki. Bukan harus tunggu kaya bersyukur, enggak. Harus naik jabatan, enggak. Harus tambah ini dan segala macam, tidak. Apapun keadaan kita, bersyukurlah, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita atas hidup ini. Amin. Hidup. Yang kedua, Paulus mengajak kita mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah anggota Kristus. Dikatakan di ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sesekali tidak, katanya. Ternyata tubuh kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Pamatang Kristus hidup. Gereja adalah dikatakan bukan persoalan gedungnya, tetapi adalah orang-orang yang percaya, yang hidup bersekutu di dalam rumahnya dan keluar memberitakan kabarnya. Itulah gereja, itulah tubuh Kristus itu. Dan di dalam tubuh Kristus itu ada pendeta, ada juga penetua, ada juga pelayan musik, ada pelayan song leader, ada pelayan ini A, B, C, D. Semuanya itu adalah bagian tubuh Kristus. Kalau bersatu itu menjadi tubuh Kristus. Makanya saya minta kepada orang-orang yang bertalenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita jadikan itu semua untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tadi kebetulan siang pemilihan pengurus seksi pemuda-pemudi gereja kita. Saya tekankan, mari melihat tubuh Kristus. Anda telah memperoleh sukacita melalui talenta-talenta yang diterima. Jadikan itu juga untuk memuliakan Tuhan. Apapun itu semua. Bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa ini A, B, C, D segala macam. Semua harus memuliakan Tuhan. Itulah tubuh Kristus yang diminta. Makanya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Kristen di Korintus, jangan bercerai dalam hal persoalan-persoalan hidup dan juga pertikaian-pertikaian yang ada. Tetapi biarlah berbeda, tetapi semua satu di dalam Kristus. Yang ketiga, Paulus juga menekankan bagaimana tubuh ini juga untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan tubuh kita adalah bait roh. Di ayat 19 jelas dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Iya, dalam penciptaan manusia Tuhan telah mengembuskan nafasnya, yaitu Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Menjadi pertanyaan kita, kenapa sih Amang Pendeta, padahal saya sudah berdoa loh, saya sudah buat ini A dan B, C, saya sudah membaca Alkitab, tapi tetap juga ada niat-niat pikiran melakukan kejahatan. Hei, kau tidak membangun hidupmu melalui bersekutu dengan Tuhan. Itu penyebabnya. Habis lu
berdoa aja hanya untuk mau makan. Seharusnya berdoa dong. Mau tidur juga berdoa, bangun tidur juga berdoa, pada tengah malam juga berdoa. Apapun Anda lakukan semuanya itu harus berdoa. Dan jadikan semua aktivitas itu adalah seperti ibadah. Itu baru benar membangun spiritualitas Anda. Makanya Anda tidak merasakan yang namanya molo di hata bata panggorak nitodi atau suara hati. Orang-orang yang percaya, yang melatih hidupnya, membangun hidupnya dengan membangun spiritualitasnya, dia merasakan, dia tahu ketika dia berjalan, kalau ada tanda-tanda sesuatu yang tidak baik, todido menggorahon, roh itu akan mengingatkan, hei, jangan dulu berjalan, jangan dulu melakukan sesuatu itu. Itulah pentingnya kenapa kita harus membuat roh kita itu bernyala-nyala, dikatakan dalam Galatia. Hendaklah roh kita bernyala-nyala. Kenapa? Karena tubuh ini selalu menggoda, selalu terus mengganggu. Makanya kenapa manusia jatuh dalam dosa? Luar biasa godaan iblis itu, keinginan daging itulah, sehingga ingin sama dengan Allah. Itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan, kita telah ditebus dengan harga yang begitu mahal, sehingga Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita supaya kita bernyala-nyala, supaya kita memiliki semangat yang baru melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang diharapkan. Mari kita hidupkan, mari kita buka hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus itu terus bernyala-nyala dalam tubuh kita, sehingga kita pun juga tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, melalui minggu ini kita diingatkan dengan topik yaitu pengendalian diri terhadap teknologi. Tentu ini juga mau mengingatkan apa yang telah kita peroleh, yang telah Tuhan anugerahkan, yaitu dengan kepintaran dan luar biasa hikmat dan segala macam, sehingga kita membentuk sesuatu yang namanya teknologi yang membantu kita sebagai manusia. Tapi apa yang terjadi? Kita menyalahgunakan ilmu pengetahuan itu, sehingga kita pun juga menjadi lupa diri. Itu yang terjadi dalam epistel kita. Ujungnya mereka membangun menara Babel dengan sombongnya. Mari kita lihat apa yang ada di atas, dan mari kita bersatu bersama-sama. Ujungnya Tuhan melihat itu semua dengan niat jahat. Tuhan hancurkan itu, dan mereka pun berbeda-beda dengan bahasa dan tabiat juga. Ini mau mengingatkan kepada kita, apapun yang kita peroleh, teknologi yang sekarang berkembang pun yang namanya 4G, yang sebentar lagi mungkin 5G, dan mungkin apa lagi namanya, mari jadikan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat, atau dengan membuat berita hoax, atau membuka hal-hal yang tidak berguna di handphone kita itu, atau mungkin gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak senonoh itu juga. Tapi mari kita membuka handphone kita, yaitu dengan pembacaan firman Tuhan. Jadikan itu menjadi alat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan membangun spiritualitas kita. Bukan lagi hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang sifatnya sementara, yang semu. Tapi mari kita jadikan juga apapun yang kita miliki, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami, supaya kami benar-benar memakai anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu tubuh ini, supaya kami jadikan sebagai alat untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Dan kami percaya semuanya itu yang Kau berikan kepada kami adalah anugerah yang luar biasa. Biarpun kami
sering melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang mencemarkan diri kami, tubuh kami, dan sehingga membuat Engkau malu dengan atas perbuatan kami. Engkau tahu Tuhan dengan kelemahan kami. Ampunilah kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami, supaya hidup kami menjadi berarti dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, dengan keterbatasan kami menyadari itu semua. Tuhan akan memenuhi semua itu di dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar melakukan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat-Mu ini. Biarlah damai sejahtera-Mu lah yang menyertai kami, menguatkan kami, dan sehingga kami pun menjalankan hidup-Mu yang dimana Engkau berikan kepada kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.